kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita sampai pada hari ini. Dan di hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya yang diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, di zaman ini kita dapat melihat begitu banyak sekali tawaran-tawaran dalam kehidupan kita, terutama perihal investasi. Dan salah satu yang paling menarik dan yang begitu bersungguh-sungguh orang menawarkannya kepada kita, yaitu perihal investasi perumahan. Kita dapat melihat begitu banyaknya orang-orang berlomba-lomba ingin memiliki rumah atau tempat tinggal dalam kehidupannya, mulai dari tipe yang paling sederhana sampai tipe yang paling mewah. Karena memang rumah kediaman adalah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Namun perlu kita ingat bahwa apapun itu, termasuk rumah kediaman, semua itu hanya bersifat sementara. Nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa rumah atau kemah kita di dunia ini pada waktunya akan dibongkar. Karena semuanya bersifat sementara. Dan kemudian diberitahukan kepada kita bahwa Allah sudah menyediakan rumah yang kekal bagi kita yang disediakan oleh Tuhan sendiri di sorga. Bagi Paulus, istilah kemah di bumi menunjukkan kepada tubuh orang percaya di bumi ini atau tentang kehidupan kita di dunia ini. Dan hidup kita bersifat sementara. Di saat kemah itu dibongkar, berarti tubuh jasmani kita ini akan hilang atau akan mati. Dan tubuh jasmani kita ini akan digantikan dengan tubuh rohani yang kekal, yaitu yang disebut kemah sorgawi yang abadi. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, sekarang yang menjadi perjuangan kita dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana supaya kita beroleh rumah yang kekal yang telah disediakan Allah itu. Bagaimana dalam kehidupan kita yang sementara ini kita dapat memastikan bahwa kita akan beroleh investasi rumah yang kekal. Sebab rumah itulah sesungguhnya yang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Maka menurut firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, cara terbaik dan paling benar adalah ketika kita selama hidup kita di dunia ini boleh menjadi hidup yang baru, yang meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kolose pasal 3 ayat ke-9, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Memberi nasihat kepada setiap orang percaya supaya jangan lagi saling mendustai, supaya jangan lagi hidup dalam hidup yang lama, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan-kelakuannya. Untuk itu ibu bapak dan saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan, marilah kita bersungguh-sungguh menjaga hidup kita selama di dunia ini. Mari bersungguh-sungguh mempergunakan kesempatan dan waktu yang masih disediakan Tuhan kepada kita. Menggunakan hidup sekarang untuk mempersiapkan rumah yang kekal agar kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa di sorga.
Jangan pernah terlena dengan kenikmatan dunia yang bersifat sementara dan yang akan berlalu ini. Amin.